Ya, jelas layar ini? Jelas, Ustaz. Ya. Apa? Lagi ngajar ya? Ya, bismillah. Walhamdulillah. Hamdan katsiran mubarakan. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman katsiran. Summa amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izin dari Allah Azza wa Jalla kita berada di daurah pada bulan Ramadan di Mahasi Bawai. Daurah menggunakan kitab Khulasat Ta'dzim al-Ilm. Semoga daurah-daurah yang sudah berlalu dan yang akan datang bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi sebuah kebaikan pada agama kita, dunia kita, dan akhirat kita. Baiklah, sekarang kita masuk pada Al-Maqidu Al-Khamisa Asyara. Ini layar dengan suara kami bisa terdengar ini? Layar jelas ini? Jelas, Ustaz. Suara kami bisa didengar? Bisa. Ya, baik. Kalau al-mu'allifu berkata mu'allif buku ini, Al-Maqidu Al-Khamisa Asyara, prinsip ke-15. Raddu muskilihi ila ahlihi. Nanti sebelum teruskan ya, nanti setiap kami mengartikan maka mana yang perlu ditanya nanti ya dari sisi nahwunya, sarafnya atau faidahnya ya, maka ditanyakan ya. Kalau seandainya belum sempat atau belum diberikan waktu untuk bertanya, maka untuk menghindari lupa dari pertanyaan yang akan disampaikan, maka semakin dicatat ya. Jelas ini ya? Iya, Ustaz. Prinsip ke-15. Prinsip apa? Prinsip daripada prinsip daripada mengagungkan ilmu. Jadi apa saja yang
merupakan hal-hal sebagai cara kita mengagungkan ilmu. Prinsip yang ke-15 yang merupakan yang mesti dilakukan oleh orang yang mengagungkan ilmu adalah raddu muskilihi ila ahlihi, adalah mengembalikan muskilnya. Muskil apa? Muskil ilmu. Muskilihi maksudnya muskili al-ilmi. Raddu muskil al-ilmi ila ahli al-ilmi adalah mengembalikan muskilnya, yang sulit daripada ilmu kepada ahlul ilmi, kepada para ulama. Jadi ketika seorang mencari ilmu, seorang muslim bisa dikatakan dia mengagungkan ilmu, dia menghormati ilmu. Kalau seandainya ketika mendapati masalah yang sulit dipahami daripada ilmu, maka enggak langsung menjelaskan tanpa ilmu. Menjelaskan tanpa ilmu artinya asal bunyi. Ya. Tidak sedikit orang ketika ditanya suatu hukum Islam terutama, apa hukum A, hanya asal menjawab ini. Ya, padahal masalah yang sulit dijawab. Nah, maka ketika seseorang mendapati masalah yang susah, yang sulit dalam masalah ilmu, maka hendaknya jangan menjawab ya tanpa didasari dengan ilmu. Ini berat. Hendaknya merujuk kepada para ulama. Apa jawaban yang benarnya? Karena berat ya. Karena berat ketika seseorang menjawab pertanyaan, apalagi masalah Islam, tanpa adanya ilmu, maka dia akan sesat dan menyesatkan. Nabi menyatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas nama Nabi, maka silakan ambil tempatnya di neraka. Jadi ketika seorang ditanya terkait dengan masalah agama khususnya, maka secara otomatis dia berdusta atas nama Nabi. Ketika dia menyatakan Nabi mengajarkan amalan A, ya, padahal Nabi nggak mengajarkan, Nabi nggak mengucapkan, Nabi nggak mengamalkan. Dia bawa nama-nama Nabi. Dia bawa nama Nabi agar orang yang mendengarnya percaya, sehingga dia menjual nama Nabi. Atau ketika apa hukum A, langsung menjawab hukumnya adalah haram, padahal dia tidak tahu. Maka apa? Secara otomatis dia telah menjual nama Allah. Karena apa? Karena yang berhak memberikan hukum Allah Azza wa Jalla. Dia menetapkan ini haram, ini wajib, ini makruh, ini mandub, ini boleh adalah Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inal hukmu illa lillah. Tidaklah hukum kecuali milik Allah. Jadi hukum milik Allah. Tidak bisa siapapun dia orangnya yang menetapkan ini haram, ini wajib tanpa adanya dalil syar'i, tanpa adanya petunjuk Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi pembahasan sekarang adalah raddu muskilihi ila ahli. Hendaknya seorang muslim, seorang yang merasa dirinya mengagungkan ilmu, ketika ada masalah yang pelik,
masalah yang sulit, perkara baru, ya, maka hendaknya ditanyakan kepada ahlinya, kepada orang yang punya kapasitas dalam menetapkan hukum. Kemudian bawahnya, fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala dahakinatihi wal jahabidah min ahlihi lihalli muskilatihi. Maka orang yang mengagungkan ilmu, hendaknya dia minta pertolongan, minta bantuan kepada dahakinah, kepada para ulamanya, wal jahabidah, dan orang-orang yang banyak ilmunya, yang paham ilmunya, yang mendalam ilmunya, min ahlihi, daripada ulama. Untuk apa? Lihalli muskilatihi, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulitnya. Jadi orang yang mengagungkan ilmu, dan seyogianya setiap muslim mengagungkan ilmu. Kenapa? Karena Allah saja mengagungkan orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi Allah saja mengagungkan orang yang berilmu, mengagungkan ilmu. Maka apalagi kita manusia, ya, yang banyak kekurangan sana sini, tentunya mengagungkan juga. Wala yu'arridu nafsahu lima la tutiku. Dan tidaklah memaksakan dirinya terhadap apa yang tidak mampu. Jadi hendaknya dirinya jangan dipaksakan. Kalau nggak mampu, jangan dipaksakan untuk mengatakan yang tidak tahu. Katakan, saya tidak tahu. Suatu saat Imam Malik pernah ditanya beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan. Dan jawabannya adalah la adri. Saya tidak tahu. Jadi tidaklah aib, tidaklah cacat ketika seorang ustadz, seorang talibul ilmi, seorang yang dianggap berilmu, ketika ditanya oleh seorang dan dia belum tahu, maka dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ini lebih mulia daripada sampai memberanikan dirinya mengetahui semuanya, padahal dia tidak tahu yang sebenarnya. Jadi hendaknya seseorang yang tidak tahu jangan memaksakan dirinya berkata apa yang tidak dia tahu. Kenapa demikian? Haufan minal qauli 'ala Allahi bila ilmin. Karena takut daripada berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi semakin orang berilmu, maka apa? Seharusnya semakin takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya yang takut pada Allah daripada hambanya adalah para ulama. Sehingga para ulama semakin takut daripada yang lain. Maka apa? Ketika seorang alim ditanya dan dia tidak tahu akan jawabannya, maka dia tidak akan berani untuk asal bunyi. Kenapa? Karena khawatir tercap
Dia berkata ya dengan nama Allah padahal tanpa ilmu. Dia bawa-bawa nama Allah untuk membenarkan kedustaan ya. Ini nggak boleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu berbuat apa yang kamu tidak punya ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Jadi ketika seseorang yang tahu akan ayat ini, larangan untuk berkata yang tanpa ilmu, maka dia akan menghindarinya. Jelas ini kira sampai sini? Jelas, Ustadz. Sebelum diteruskan, silakan kami buka pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dibaca, dengan bahasanya mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jelas ini kira-kira. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Apa ada pertanyaan? Belum, Ustadz. Belum. Baik, kita teruskan. Waliftira'i alal din, dan mengada-ngada atas agama. Jadi orang yang alim, maka dia akan menghindar daripada berkata atas nama Allah tanpa ilmu dan mengada-ngada dalam agama. Karena berat, ya. Dusta atas nama Allah, membuat kedustaan dalam agama ini adalah sangat berat sekali. Resikonya berat. Man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man tabi'ahu la yanqutu min awzari syai'a. Atau tapi makna. Artinya kurang lebih siapa yang membuat kebiasaan memberikan contoh yang buruk, maka baginya adalah dosa. Ditambah dengan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi mereka. Mengurangi dosa yang mengikutinya. Semakin banyak orang mengikuti, maka semakin banyak pula dosanya. Sehingga dia merupakan mesin dosa yang terus berjalan. Ini yang dikhawatirkan. Apalagi seorang alim, seorang ustadz, ketika umpama dusta atas nama Allah, mengadakan dalam agama, maka akan berpeluang besar sesatnya orang-orang dengan ucapannya. Berbeda halnya dengan orang yang memang bodoh, orang awam. Kalaulah seandainya ada seorang alim mengatakan boleh hukumnya
berpacaran karena A, B, C, D. Padahal Al-Quran sudah jelas-jelas menyatakan wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian dekati zina. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran, kullil mu'minina ayyahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangannya, agar mereka menjaga kemaluannya. Ini jelas. Tiba-tiba dinyatakan pacaran boleh. Atau ada yang menyatakan sesungguhnya hukum A adalah seperti ini. Padahal berlawanan dengan Al-Quran ataupun hadis. Maka ini hendaknya seorang muslim untuk menjauhi hal demikian. Fahuwa yakhafu sahtatar rahman qabla an yakhafa sahta as-sultan. Maka dia takut murkanya Allah. Maka dia takut murkanya Allah. Sebelum dia takut akan cambukan penguasa. Jadi orang yang alim, orang yang mengagungkan ilmu, seorang yang takut dengan resiko, maka apa? Sebenarnya dia yang harus ditakuti adalah takutnya murka Allah datang. Melebihi daripada takutnya dia kepada penguasa. Jadi takut kepada Allah lebih diutamakan. Meskipun orang-orang benci, bahkan pimpinannya benci, bosnya benci, ya. Dia tidak lebih ditakuti. Yang paling ditakuti oleh orang yang mengagungkan ilmu, oleh orang yang paham siapa Allah, maka adalah lebih takut pada Allah Azza wa Jalla. Adapun yang lainnya adalah kecil di mata Allah. Kalau seandainya seorang alim, seorang muslim dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, maka hendaknya dia lebih takut murka Allah datang, ya, daripada mengejar senangnya manusia. Ada sebuah kisah. Dulu di zaman sahabat, ada seorang sahabat masuk Islam. Ibunya nggak masuk Islam. Ibunya masih di atas kekufuran. Dan ibunya minta agar sahabat ini masuk Islam. Masuk ke kekufuran. Agar murtad lagi. Apa akhirnya? Sahabat ini tidak mau. Padahal yang minta ibunya. Padahal di Islam juga ibu adalah seseorang yang lebih disayangi, ya, lebih diprioritaskan dalam berbakti. Suatu saat Nabi ditanya, siapa yang paling berhak untuk berbakti kepadanya? Apa jawaban Nabi ketika ditanya? Ummaka, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. 3 kali jawabannya. Baru yang keempat, bapakmu. Ukuran ibu saja. Ketika minta anaknya kepada permintaan yang mendatangkan murka Allah, maka apa? Sahabat ini paham, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat pada Allah. Jadi sahabat ini menjaga jangan sampai murka Allah datang.
meski mengorbankan ibunya. Maka hendaknya kita semuanya agar menjaga. Jangan sampai murka Allah datang ke kita. Gara-gara agar manusia bahagia. Kadang ada yang penting anak saya bahagia. Meskipun Allah murka. Kadang ada yang membuat prinsip hidup seperti itu. Sehingga apa? Ada orang tua yang sampai mencuri. Sampai berbuat curang dalam bisnisnya. Hanya apa tujuannya? Agar anaknya bahagia. Agar anaknya bisa beli apa yang diinginkan. Atau agar istrinya bahagia. Atau yang lainnya. Ya. Enggak peduli dengan murka Allah. Sehingga dia menjadikan Allah adalah zat yang paling hina di pandangannya. Yang penting istrinya bahagia. Yang penting suaminya bahagia. Yang penting anaknya bahagia. Allah urusan ketiga. Allah urusan yang terakhir. Ini tidak sedikit yang seperti ini di lapangan. Padahal sungguh Allah adalah zat yang paling sayang sama kita. Sayangnya Allah kepada kita melebihi daripada segala-galanya. Orang, istri kita, suami kita sayang sama kita. Anak kita sayang sama kita. Kita sendiri sayang sama kita. Tapi sungguh, Allah pencipta kita lebih sayang pada kita melebihi itu semuanya. Ini yang harus kita yakini. Kita teruskan. Fa'innal ulama'a bi'ilmin takallamu. Maka sungguh ulama adalah dengan ilmu mereka berbicara. Jadi ilmu ia menyebabkan ulama berbicara. Wa bi basarin nafidin sakatu, dan dengan pandangan yang tajam, dengan pertimbangan yang matang, ulama mereka diam. Jadi ulama bicaranya ilmu, diamnya juga ilmu. Ini adalah ulama yang paham, ulama yang baik. Fa in takallamu fi muskilin fatakallam bi kalamihim. Kalaulah seandainya mereka para ulama berbicara di dalam masalah yang pelik, masalah yang sulit, masalah yang susah, maka apa? Fatakallam bi kalamihim. Maka Anda bicaralah dengan mencuplik perkataan ulama itu. Jadi ketika ada masalah yang sulit dan telah dijelaskan oleh ulama, maka silakan kita untuk mencuplik perkataannya. Kita bisa menjawab dengan jawaban mereka. Dengan copy paste. Wa in sakatu anhu falyasa' kama wasi'ahum. Kalaulah seandainya para ulama diam ya terhadap perkara yang sulit, maka hendaknya kita juga diam. Seperti halnya mereka mampu diam. Ulama yang punya ilmu banyak saja mereka diam, mampu diam, tidak merasa saya ilmunya banyak, saya hafal ini, maka semua pertanyaan harus saya jawab. Tidak. Mereka yang punya ilmu banyak, mereka mampu diam. Tidak takut menjadi hina dengan diamnya. Apalagi kita. Apalagi kita. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada paragraf pertama ini. Ada yang sulit dipahami silakan dari nahwu sarafnya, dari faedah isinya.
Ada masalah sama sini kira-kira? Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Tadi kalau ada yang bertanya terus kita menjawab copy paste berdasarkan perkataan ulama, terus yang menanyakan lebih jauh lagi dan kita tidak bisa menjawab, terus bagaimana cara menjawabnya, Ustaz? Iya, maka kalau memang kita ada pertanyaan lagi, dan itu sulit, maka kita tawakuf, kita mendiam. Maaf untuk yang ini belum tahu atau tidak tahu. Insya Allah kami akan usahakan untuk mencari pengetahuan. Nanti ketika sudah dapat jawabannya, nanti kami akan share jawabannya. Tidak masalah. Jelas ya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ada lagi yang lain? Yang lain ada masalah silakan. Ya, kalau nggak ada kita teruskan lagi. Wa min asyakkil muskilat al-fitanil waqi'ah wa nawazil hadisah allati tatakatharu ma'a imtidadiz zaman. Dan termasuk yang paling berat kesulitan-kesulitan, yang paling pelik masalah-masalah, apa? Al-fitanul waqi'ah, adalah fitnah-fitnah yang terjadi. Dan adalah an-nawazil, kejadian-kejadian yang terjadi. Allati tatakatsar, yang dia terus membanyak bersama dengan berjalannya waktu. Jadi secara sederhana dia termasuk yang tersulit di dalam pengetahuan ya. Apa? Adalah masalah-masalah yang kontemporer. Masalah yang baru-baru ada. Terutama ini masalah fikih. Terutama masalah fikih. Ini yang sulit. Dikatakan di sini yang tersulit. Min asyak. Katakanlah bagaimana hukum daripada bayi tabung. Bagaimana hukum daripada nikah jarak jauh. Bagaimana hukum daripada bla bla bla. Ini adalah masalah-masalah yang baru-baru. Tapi kalau masalah yang lama, maka apa? Bukan yang sulit bagi mereka yang belajar. Tapi kalau masalah-masalah yang baru, ini perlu, ya, perlu ilmu-ilmu yang banyak. Nah, bagi orang yang ilmunya tidak memenuhi persyaratan dan tidak mampu untuk mengambil hukum ya, tidak terketahui apa sebenarnya hukum ini, maka apa? Harus mencari pandangan-pandangan para ulama.
mempelajari apa pada mereka terhadap ini. Baru bisa menjawab. Ini adalah terkait dengan yang garis ini. Jadi termasuk yang tersulit adalah masalah-masalah yang baru. Masalah-masalah yang baru. Sekarang teruskan lagi, bawahnya lagi. وَالنَّاجُونَ مِنْ نَارِ الْفِتَنِ السَّالِمُونَ مِنْ وَهَجِ الْمِحَنِ. Dan orang-orang yang selamat daripada api fitnah. Orang-orang yang selamat daripada ombak ujian. Atau panasnya ujian. Siapa mereka? Humman faji'ah ilal ulama'i walazima qawlahu. Adalah mereka orang yang bergegas ke para ulama dan memegang teguh ucapan mereka. Jadi kalau yang selamat adalah apa? Kembali pada ucapan para ulama. Kalau ada perkataan para ulama, maka mereka pegang ucapan ini. Ini adalah yang selamat. Adapun mereka yang berani-berani mengambil kesimpulan hukum tanpa merujuk pada para ulama, maka ya tadi khawatir akan terkena dengan berkata dengan nama Allah tanpa ilmu atau mengada-ngada dalam agama. Jadi ini besar dosanya. Kemudian bayana lagi wa inishtabaha alaihi syai'un min qawlihim ahsana dhanna bihim. Dan jika samar atas dia sesuatu daripada ucapan para ulama, maka apa dia akan berbaik sangka kepada para ulama. Jadi kadang ada jawaban. Kadang ada jawaban daripada ulama terkait dengan masalah yang baru, dan jawaban ini dirasa-rasa kurang pas. Dirasa-rasa kurang pas. Kenapa? Kok seperti ini? Ya. Maka apa? Sikap kita berbaik sangka kepada mereka. Ulama akan bicara dengan ilmu. Ketika ada pernyataan ulama yang kayaknya menurut kita kurang pas, kita berbaik sangka ilmu mereka lebih besar. Mungkin, ya, saya nggak tahu kenapa ulama ini menyatakan A, tapi saya yakin ulama berkata dengan ilmu. Berbaik sangka. Tentunya ulama yang apa? Yang dikenal ilmunya, yang dikenal kesalehannya, yang dikenal istiqomahnya dalam agama. Ini yang dimaksudkan ulama di sini. Bukan ulama bunglon. Bukan ulama jelek. Bukan ulama yang penjilat kekuasaan, penjilat harta. Bukan ulama yang buruk. Tapi ulama yang salihun. Ulama yang rabbani. Ulama yang mustaqim. Kemudian apa? Fataraha qawlahu wa akhadha biqawlihim. Lalu dia membuang ucapannya dan mengambil perkataan ulama. Jadi ketika ada pernyataan ulama terkait dengan hukum dan otak kita nggak mencerna, kayaknya pendapat ulama ini salah, seharusnya A, maka hendaknya kita membuang A-nya, membuang pendapat kita, dan kita mengambil pendapat ulama tadi. Kenapa? Karena mereka ulama dan kita adalah orang awam.
Siapa kita? Quran aja nggak hafal. Hari saja hanya berapa buah yang kita hafal. Kita nggak paham usul fikih, nggak paham ilmu fikih, nggak paham masalah hadis, nggak paham ilmu hadis, nggak paham tafsir, nggak paham usul tafsir, nggak paham, banyak yang kita nggak paham. Maka buang perkataan kita ambil perkataan para ulama. Fatajribatu wal hibratuhum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Fatajribah, maka pengalaman, wal hibrah, dan keilmuan dan keahlian. Mereka kanu ahaqqa biha, mereka lebih berhak dengannya. Wa ahlaha, dan lebih berhak juga dengannya. Ahaqqa biha wa ahlaha sama. Jadi pengalaman dan keilmuan para ulama, mereka lebih berhak. Berhak apa? Berhak komentar agar masalah-masalah yang pelik tadi. Jadi al-fitan, al-waqi'ah, an-nawazil, al-hadisah, siapa yang berhak untuk mengomentari adalah para ulama tadi. Dengan tajribah dan hibrahnya. Dengan pengalaman dan keilmuannya. Pengalaman ulama di dalam dunia dakwah sudah berapa tahun? Di dalam dunia ilmu sudah berapa tahun? Sekaligus keilmu mereka sudah Masya Allah. Maka dengan dua hal ini mereka lebih berhak untuk berkomentar masalah hal-hal yang baru. Wa idza ihtalafat aqwaluhum lazima qawla jumhurihim wa sawadihim. Dan apabila berselisih perkataan-perkataan mereka para ulama, maka apa? Dia memegang teguh perkataan jumhurnya, mengambil pendapat mayoritas ulama. Jadi ketika ada perbedaan pendapat di antara ulama, apa sikap kita? Sikap kita adalah apa pendapat yang dipegang oleh mayoritasnya. Ya, jadi lebih selamat adalah kita megang pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Isar li salamati fasalamatul la ya'diluha syai'un. Isaran, mendahulukan, mengutamakan keselamatan. Maka keselamatan adalah tidak ada yang bisa menandinginya. Ini adalah kalau seandainya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka yang selamat dan selamat tidak ada bandingannya. Maka yang selamat adalah kita ambil pendapat yang terbanyak. Pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Kemudian wa ma ahsana qaula Ibni Asim fi Murtaqa al-Wusul. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya perkataan Ibnu Asim di dalam kitab Murtaqa al-Wusul. Apa ucapan beliau? Wa wajibun fi muskilatil faham tahsinuna azanna fi ahlil ilmi. Dan yang wajib di dalam muskilah-muskilah pemahaman, di dalam memahami yang sulit, apa adalah berbaik sangkanya kita kepada ulama. Jadi ketika ada pendapat ulama dan kita belum paham, kenapa ulama ini berpendapat demikian? Secara sekilas
Yang pasnya adalah A. Kenapa ulama ini B? Maka apa? Kita berbaik sangka. Ya, karena ulama mereka berkata dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Kemudian wa min jumlatil mushkilat raddu zallatil ulama wal maqalatil batilah li ahli bid'ah wal mukhalifina fa inna ma yatakallamu fiha al ulama'u ar-rasihun. Dan termasuk dari kumpulan muskilah, kumpulan hal-hal yang sulit apa? Adalah membalas ketergelinciran para ulama. Jadi ketika ada ulama yang tergelincir, ulama yang salah, ulama yang keliru pendapatnya, maka apa? Yang mampu meluruskan adalah ulama juga. Orang awam tidak bisa. Apalagi wal maqalatil batilah. Dan makola-makola, pernyataan-pernyataan yang batil yang dikatakan oleh ahli bid'ah, oleh pelaku bid'ah, dan oleh orang-orang yang menyelisihi. Maka sungguh yang berbicara akan ini semuanya adalah ulama yang mendalam ilmunya. Jadi ketika ada kesalahan pada ulama, ketika ada perkataan daripada ahlul bid'ah, daripada orang-orang yang menyelisih akan yang benar, yang bisa bicara akan ini semuanya adalah para ulama yang mendalam ilmu. Kalau seandainya ada bid'ah muncul dari pelaku seseorang, maka orang yang bisa mengupas bid'ah ini adalah orang yang berilmu, bukan orang sembarangan. Kalau seandainya umpama terjadi orang yang awam membuka bid'ah seseorang, kemudian yang berbuat bid'ah ini dia membalas, orang yang mengorek kebid'ahan dengan dalil-dalil yang hebat. Punya orang yang membuka bid'ahnya ini nggak punya ilmu, maka apa bisa saja orang yang niatnya ingin buka bid'ah orang dia akan kalah. Sehingga apa? Orang-orang yang menyaksikan akan lebih menguatkan orang yang pelaku bid'ah ini. Nah, ini yang dikhawatirkan. Inginnya bagus tapi nggak punya ilmu. Sehingga apa? Bukannya kalah bid'ah ini, maka semakin menang bid'ah ini. Dan ini banyak yang terjadi. Kemudian kita teruskan, bayyanahu asy-Syatibi fil Muwafaqat wa Ibnu Rajabin fi Jami'il Ulum wal Hikam. Syatibi, Al-Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqat serta Ibnu Rajab dalam kitab Jami'il Ulum wal Hikam telah menjelaskannya. Apa? Fal jadatu as-salimah. Arduha 'alal ulama'i ar-rasihin. Walistimsaku biqaulihim fiha. Apa pernyataan dua alim ini? Al-jad as-salimah, jalan yang selamat. Bagaimana jalan yang selamat? Di dalam hal-hal yang seperti yang di atas tadi, ketika Anda mendapati masalah-masalah yang sulit, maka apa? Arduha 'alal ulama rasihin. Menyerahkannya, mengembalikannya pada ulama-ulama yang mendalam ilmunya dan berpegang teguh dengan perkataan mereka di dalam hal itu. Ya, demikian penjelasan pada prinsip ke-15. Silakan kami buka sesi tanya jawab dari awal sampai akhir. Mana yang sulit dipahami silakan ditanyakan. Ada yang sulit dipahami silakan tanyakan. Terkait dengan
Cara bahasannya silahkan ya, nahwnya, sorofnya, atau dengan faedah bacaannya ya, silahkan. Ini suara kami jelas, ini suara ini? Jelas, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ya, silakan. Sudah hampir 1 jam penjelasannya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ada yang sulit dipahami? Silakan yang sulit dipahami, tanya. Ada masalah, silakan sampaikan. Jelas semuanya kira-kira? Insya Allah jelas, Ustaz. Insya Allah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, demikian penjelasan pada kesempatan kali ini. Dan kesimpulan yang sederhana adalah adanya seorang muslim, seorang talibul ilmi, seorang ustaz, seorang ustazah, apa hendaknya
menjaga dirinya daripada mendatangkan murka Allah dalam hidupnya. Nabi menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk daripada keindahan, kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi ketika seseorang ingin Islamnya bagus, maka apa? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia untuk akhiratnya. Kalau seandainya ada yang nampak, dia tidak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Waktunya habis untuk main game online. Waktunya habis untuk bercerita yang tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Atau dia ngabuburit ketika Ramadan sore-sore untuk menghabiskan waktu. Ngabuburit yang dalam tanda yang tidak baik. Jalan-jalan di jalan raya, nengok mobil-mobil berjalan ya. Untuk menghabiskan waktu, nunggu berbuka. Atau apa saja yang nggak bermanfaat, dia tidak mampu meninggalkan yang bermanfaat, maka Islamnya apa? Berdasarkan hadis ini bermasalah. Karena tanda baiknya Islam seseorang yang nggak bermanfaat ditinggalkan. Kalau kita lihat acara-acara TV, sungguh kita mengelus dada. Ada acara yang diikuti oleh para kaum muslimah. Mereka berjilbab. Tapi apa? Sudah Ramadan, tapi diisi dengan joget ria. Ya, ada acara-acara yang demikian. Ini menandai pakaian sendiri. Ini bukan hanya tidak bermanfaat, bahkan bermudarat. Islam, hadis tadi kita lihat, yang nggak bermanfaat aja ditinggalkan. Apalagi yang bermudarat, apalagi yang haram. Ketika seorang suka dengan yang haram, suka dengan hal-hal yang bermudarat, maka sudah jelas-jelas Islamnya bermasalah. Orang suka buka aib orang. Orang suka ngambil hak orang. Orang suka melanggar pelanggaran syar'i. Maka sudah jelas. Ini adalah seorang yang fasik. Orang yang fasik ketika membawa berita, maka apa? Gak bisa langsung diterima. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang yang fasik datang bawa berita, maka nggak bisa langsung terima, tapi dicek dahulu kebenarannya. Jadi termasuk daripada indahnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang nggak bermanfaat. Dan inilah yang dimaksud dengan zuhud. Inilah yang dimaksud dengan zuhud. Orang Islam harus zuhud. Berdasarkan hadis ini, apa zuhud? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi Ibnu Utsaimin menyatakan rahimahullah taala, apa itu zuhud? Zuhud adalah tarku ma la ya'ni. Zuhud adalah tarku ma la ya'ni. Ini kami lupa apakah Syekh Shalih bin Utsaimin atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, antara dua yang mengatakan ini. Tapi memang isinya adalah benar. Zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak ada bermanfaat bagi dia. Dan tingkatan yang lebih tinggi adalah
wara. Apa wara? Tarkuma ma yuhsya dararuhu fil akhirah. Meninggalkan apa yang dikhawatirkan bermadarat untuk akhiratnya. Artinya apa? Perkara yang boleh saja. Kalau umpama dikhawatirkan bermadarat, maka wara, bersikap wara apa meninggalkan? Umpama katakanlah nonton bola kaki dan bola kaki boleh. Tapi kalau seandainya berpeluang mendatangkan madarat pada akhiratnya, umpama di tengah-tengah lihat bola kaki, waktu salat datang. Ya, waktu salat datang. Kemudian tinggal sedikit. Ya. Waktu salat sudah datang, para penonton tidak merhatikan dengan salat. Karena saking serunya pertandingan bola kaki. Maka ini orang yang wara untuk meninggalkannya. Jadi hendaknya kita untuk menjaga jangan sampai murka Allah datang. Dengan cara apa? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi kita, bagi agama kita, bagi akhirat kita. Yang kedua adalah apa? Hendaknya kita memuliakan ilmu. Dengan cara memuliakan para ulama. Ketika kita nggak paham ilmu, maka kita tanyakan pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita berbaik sangka kepada para ulama yang mendalam ilmu dia lagi soleh. Itulah mungkin yang bisa disimpulkan pada pertemuan kali ini. Sebelum diakhiri, ada yang disampaikan dari para peserta, silakan. Ada yang bersampaikan? Jelas suara kami ini? Jelas, Ustadz. Ya, ada yang bersampaikan, silakan sebelum kami akhiri. Tidak ada? Cukup berarti sampai sini? Nah, Ustadz, insya Allah cukup. Ya, baik, demikian yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fiikum. Oke.